Selamat sore Pak Ilham, apa Selamat kabar? sore, selamat sore Bu Ponco. Alhamdulillah nih sore ini baik dan Baik ya Pak. tidak ada uh, rasa sakit. Oh, tidak ada rasa Alhamdulillah. sakit. Sekarang itu yang penting sehat Pak. Betul betul Bu. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu sore ini ya Pak. Kayaknya waktu kita terbatas nih Pak. Iya Bu. Iya. Saya yang terima kasih. Kita mau coaching apa nih? Ini Bapak mau menyampaikan apa nih Iya sesi Bu ini? Ponco. Sebenarnya saya sedang merasakan uh, ada suatu kegiatan yang uh, saya merasa perlu dilakukan coaching nih karena di setiap saya mengajar itu di Mm-mm. sekolah saya kan anak-anaknya tidak boleh bawa handphone ya, jadi bolehnya Mm-mm. membawa laptop gitu. Ketika saya mengajar itu sering saya temukan siswa itu tidak fokus dengan pembelajaran saya, dan ketika saya berkeliling siswa-siswanya itu sedang membuka media sosial, games atau yang lain-lain yang tidak berhubungan dengan materi pelajaran saya. Seperti itu. Hmm. Jadi saat ini emang siswa tidak boleh bawa HP ya Pak ya? Tidak bawa Ya, HP betul. tapi bawa laptop. Tapi justru dengan laptop mereka banyak yang apa tadi main sosmed ya Pak ya? Betul. Mm-mm. Jadi eh, menurut Pak Ilham, jadi siswanya tidak fokus gitu ya? Ya, karena media sosial itu siswa terganggu atau terdistraksi oleh hal-hal yang di luar pembelajaran seperti itu. Mm. Nah nih Pak, dari percakapan kita nih, dari yang tadi Bapak ceritakan, yang ingin dicapai Pak Ilham nanti dalam sesi coaching ini apa? Untuk harapan saya ya, saya bisa menemukan solusi bagaimana sih laptop itu bukan sebagai media untuk mendistraksi siswa, tapi harapan saya laptop itu bisa justru malah bisa menjadi penunjang penunjang tercapaian materi saya, dan dengan adanya laptop itu pembelajaran juga bisa semakin baik lah tercapai gitu. Mm-mm. Jadi diinginkan laptop itu bukannya mengganggu ya Pak ya, tapi Betul. justru membantu dalam proses pembelajaran, begitu. Jadi menurut Pak Ilham nih, ciri-ciri siswa bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran itu yang seperti apa? Ciri-ciri siswa yang bisa fokus pembelajaran itu dia bisa, yang pertama bisa meninggalkan media sosialnya atau hiburan-hiburan lainnya, dan dia juga merasakan bahwa pembelajaran itu lebih bermanfaat daripada hiburan tersebut. Eh, Baik Pak, oke. Jadi kalau begitu siswa menjadi tidak terganggu ya, tidak bermain sosmed gitu ya Pak ya. Nah, Betul. apa yang membuat Pak Ilham menjadi terganggu dengan laptop tadi Pak? Jadi ketika saya berkeliling kelas melakukan pengondisian kelas gitu, saya menemukan siswa itu tidak fokus terhadap pembelajaran saya, dan ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu, jadi mereka tidak bisa menjawab, dan yang saya Hmm. lihat mereka malah membuka hal-hal yang tidak tidak berkepentingan untuk pembelajaran saya gitu. Jadi seenggaknya Nah kelas itu itu
tidak aktif ya Bu. Jadi ketika Pak Ilham berkeliling kemudian melihat anak itu ternyata bermain sosmed ataupun yang lainnya, reaksi dari Pak Ilham gimana? Biasanya saya itu langsung pertama menegur dulu, menegur dengan baik-baik, artinya memberi nasihat bahwasanya uh, untuk hiburan itu bisa di-manage oleh siswa untuk di Mhm. waktu-waktu yang di luar pembelajaran gitu. Jadi uh, Iya, saya memberikan pengertian atau pemahaman kepada siswa agar sekarang fokus dulu terhadap pembelajaran gitu. Jadi iya, mereka juga bisa menerima informasi atau ilmu-ilmu yang uh, diberikan oleh saya atau diberikan oleh temannya juga, atau ilmu yang memang mereka cari sendiri dengan optimal seperti itu. oke. Berarti dengan begitu Pak Ilham sendiri pinginnya gimana nih, idealnya itu gimana gitu, terhadap siswa itu? Uh, Harapan saya ya Bu ya, memang tidak bisa juga sepenuhnya disalahkan kepada siswa karena memang zamannya ya, zamannya saat ini media sosial itu sangat erat dengan mereka, Iya, dan kita mhm, juga harus mempunyai ide-ide iya, bagaimana bener. siswa itu merasa uh, pembelajaran saya lebih asik daripada hiburan tersebut gitu. Daripada Betul, iya. media mereka bermedia sosial, mereka lebih seru kalau ikut pelajaran saya gitu. Jadi mereka Mhm, secara mhm. otomatis atau secara intrinsik mereka langsung mematikan media sosialnya demi mengikuti pembelajaran saya, seperti itu sih Bu. Oke, jadi, eee, yang ada di pikiran Bapak Ilham itu sendiri untuk upaya supaya mereka itu bisa fokus ataupun bisa membuat pembelajaran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan tadi itu, gimana Pak? Mungkin saya harus bisa mengembangkan lagi ya Bu ya, Mhm, untuk yang pertama memberikan experience yang menantang dan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka gitu. Mungkin saya juga bisa menemukan yang mereka belum pernah memakai platform-platform pembelajaran yang mereka belum pakai, sehingga mereka timbul tuh rasa rasa ingin tahunya, penasarannya, dan menantang gitu. Dan saya juga mungkin bisa mengembangkan juga di pendekatan dengan pendekatan games, TGT, atau dengan metode-metode lainnya yang lebih interaktif. Jadi mereka bisa terpantau juga oleh saya kegiatan-kegiatannya. Jadi tanpa saya harus berkeliling, saya bisa memantau kegiatan mereka itu apakah mereka hadir secara penuh di pembelajaran saya atau tidak. oke Pak, jadi tadi, ada memberikan experience yang menantang ya Pak ya? Misalnya mengasih game ataupun yang lainnya. Ada lagi nggak yang lain kira-kira? Mungkin selain uh, menggunakan platform, menemukan ide ide-ide metode atau pendekatan seperti games, mungkin juga saya juga bisa menambah ini kali ya Bu ya, video pemantik atau video stimulus atau ice breaking yang bisa mereka lebih fokus dan lebih menarik lagi pembelajaran saya. Ide yang bagus ini Pak. Nah ini oke, kira-kira nih Pak, kapan nih dalam waktu yang paling dekat untuk bisa apa ya, refleksi mau ini Dilakukan. kan, melakukan?
Karena kebutuhannya ini sudah masuk ajaran baru, mungkin saya bisa mencari referensinya mulai dari nanti malam kali ya, Bu, ya. Jadi kebetulan Nanti sore malam ya, saya olahraga dulu gitu, terus olahraga dulu. ya, Kayaknya bisa deh untuk Pak Ilham besok besok ya, besok bisa. mungkin habis olahraga nanti malam saya mungkin langsung bisa deh, Bu, kayaknya Oh saya bisa cari ya. Sip. referensi Nah untuk di antara tindakan tadi mana nih yang paling menurut Pak Ilham yang paling apa ya efektif? Kayak tadi kan ada beberapa nih yang Pak Ilham gambarkan, ada yang platform atau game atau apa ya sesuatu yang menantang yang menurut Bapak kira yang paling efektif yang dalam jangka waktu dekat yang bisa dilakukan. menurut saya semuanya efektif sih, Bu, dan itu menjadi suatu auxiliary atau bagaimana saya mengkreasikan agar agar experience menantangnya itu tetap terjaga, mungkin jadi tidak terbaca polanya oleh siswa. Mungkin yang minggu ini nanti bisa saya platformnya yang baru, terus minggu pekan selanjutnya atau pertemuan selanjutnya uh, gamesnya yang baru gitu, dan Iya, otonominya bisa selanjutnya dicoba semua ya. bisa, bisa dikembangkan semua, dan itu justru menambah uh, rasa atau experience menantangnya itu ya, Bu, ya. Tadi jadwalkannya minggu ini apa, minggu besok apa, Hmm. depannya apa, biar malah variatif ya Pak ya. Oke Dan bagus tidak banget. terbaca polanya. Iya. Nah, kira-kira ini, apa yang harus disiapkan atau yang diperlukan tuh untuk mendukung dari rencana ide-ide Pak Ilham itu sendiri? Mungkin karena saya sukanya mencari referensinya itu di uh, YouTube, lalu ada juga di platform uh, Merdeka Mengajar yang berbagi aksi nyata, atau bisa juga kali ya saya uh, ber apa melakukan sharing dengan rekan saya, mungkin ada rekan saya juga yang sering melakukan pengembangan atau mengkreasikan pembelajarannya seperti itu. Berarti ada yang bisa membantu juga ya Pak ya dengan rekan sejawat. Oke Pak, di titik ini nih Pak, apa yang Pak Ilham dapatkan dari percakapan kita? Dari sesi coaching ini, yang awalnya saya merasakan kebuntuan atau saya seperti tidak punya ide, setelah coaching ini saya merasa bahagia tentunya, Bu, sudah saya jadi menemukan solusi-solusi sebenarnya yang bisa saya lakukan untuk permasalahan-permasalahan atau tantangan saya ke depannya seperti itu. Oke Pak, ada yang mau disampaikan lagi Pak Ilham? Ya, saya pertama saya ingin ucapkan terima kasih banyak buat Bu Ponco yang sudah menjadi coach pada sore ini, yang membuka pikiran saya, membuka ide-ide saya, dan Iya membuat Pak, saya lebih semangat lagi untuk sama-sama. mengembangkan pembelajaran saya. Sama-sama Pak, saya juga mengucapkan terima kasih karena memang ide itu datang dari Pak Ilham sendiri. Ya, mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita bisa sharing-sharing lagi, bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Jadi semoga Bu Ponco juga berkenan untuk Uh, mungkin kedepannya saya minta di coaching lagi gitu. Mudah-mudahan dalam waktu yang lebih rileks ya Pak, lebih apa ya, tidak mepet gitu, jadi bisa lebih nyantai lagi. Siap.